Halo Tribuners, Ratu Sejati kembali menjumpai Anda di Live Travel Update Jumat 29 Oktober 2021. Besok sudah weekend Tribuners. Untuk Anda yang masih bingung menentukan lokasi wisata, tenang karena Ratu hari ini sudah menyiapkan beberapa rekomendasi wisata hingga tips untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Kuliner di Indonesia sangat beragam dan memiliki cita rasa yang unik serta lezat yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Kali ini Ratu akan mengajak Tribuners berburu kuliner lezat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Waduh, luas banget dan banyak banget ya Tribuners. Tapi tenang, Anda nggak perlu berkeliling jauh-jauh dan mengunjungi daerah-daerah tersebut karena ada acara kuliner bertajuk Kampung Legenda yang digelar di Mall Ciputra, Jakarta. Kabarnya di sana Anda bisa menikmati berbagai hidangan lezat yang didatangkan langsung dari daerah asalnya. Kalau sudah penasaran, langsung saja ada Feby yang sudah terhubung di sana. Halo, selamat sore Feby. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Feby, Kampung Legenda ini digelar dari kapan sampai kapan? Kemudian saya juga ingin tahu soal lokasi tepatnya. Ini ada di mana? Silakan Feby. Baik Ratu, jadi Kampung Legenda ini digelar sebenarnya sudah mulai dari tanggal 27 Oktober kemarin, tapi nantinya akan digelar hingga 7 November 2021. Nah, tepatnya ada di lantai LG Mall Ciputra Jakarta yang ada di Jakarta Barat, begitu Ratu. Nah, jadi di sini ada sebanyak 60 gerai kuliner yang didatangkan langsung dari daerah asalnya. Jadi gerai-gerai ini merupakan gerai-gerai jagoan begitu yang sudah cukup terkenal di daerahnya. Nah, tak hanya sekadar terkenal karena rasanya yang enak, tapi juga beberapa di antaranya merupakan kuliner legendaris yang sudah turun-temurun begitu, bahkan bertahan lebih dari 50 tahun, Ratu. Mhm. Lalu namanya Kampung Legenda. Ini artinya makanan yang didatangkan ini memang benar-benar makanan legendaris semua, begitu ya? Ada apa saja, Pebi, di sana? Boleh disebutkan? Baik, memang karena namanya adalah kampung legenda, jadi gerai-gerai di sini merupakan gerai-gerai legendaris seperti yang sudah tadi saya sampaikan, yang memang sudah terkenal secara turun-temurun dan juga sudah diwariskan bahkan hingga lebih dari 50 tahun bertahan. Nah, memang sebenarnya sebelumnya bisa saya sampaikan dulu nih Ratu bahwa acara ini digelar tak hanya untuk para pengunjung bisa bernostalgia yang sudah rindu dengan masakan-masakan khas dari daerah-daerah tertentu, tapi juga memang digelar untuk sekaligus memperkenalkan makanan-makanan jagoan dari daerah-daerah ini kepada warga Jakarta yang tentunya belum pernah datang ke daerah tersebut. Nah, misalnya saja kalau kita jalan-jalan nih ke mungkin ke Tasikmalaya gitu, pasti kan nggak afdol ya kalau kita nggak cari kulinernya. Nah, di sana ada apa sih kuliner legendarisnya? Nah, kita bisa lihat juga nih ada di sini. Terus juga misalnya ada dari Semarang, dari Yogyakarta, dan tentunya kuliner legendaris dari Jakarta. Nah, beberapa di antaranya bisa saya sampaikan nih, ada Toko On dari Semarang yang sudah berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu sejak tahun 1936. Kemudian juga ada Kupat Tahu Gempol dari Bandung yang sudah terkenal bahkan sudah berdiri sejak 1965. Kemudian ada juga nasi liwet Wongso Lemu dari Solo, ada juga gudeg Yujum dari Yogyakarta yang sudah berdiri sejak 1951. Nah, selain itu ada banyak juga gerai-gerai kuliner jagoan yang didatangkan dari daerah aslinya, begitu Ratu. Baik, Feby, ini saya penasaran. Berarti Anda saat ini sedang berada di Kampung Legenda, kemudian tadi juga pasti sudah mencoba beberapa makanan yang ada di sana. Nah, boleh diceritakan salah satu yang menarik setelah melakukan jelajah kuliner di sana? Silakan, Feby. Ya, memang di sini ada banyak sekali gerai-gerai makanan enak yang rasanya tuh begitu menggugah selera Ratu. Nah, salah satunya seperti kuliner legendaris yang bisa dicoba itu ada mie bakso sari rasa dari Tasikmalaya. Nah, mie bakso ini juga sudah terkenal dan legendaris sejak tahun 1962. Nah, berjualan lebih dari 50 tahun lamanya mie bakso ini sudah diwariskan secara turun-temurun, bahkan mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan pasar, begitu Ratu. Nah, jadi bernama Denny, generasi kedua dari mie bakso sari rasa ini juga bercerita
bahwa dahulu mie ini pertama kali dibuka di Jalan KZ Mustafa, Kota Tasikmalaya begitu. Nah, waktu itu sekitar tahun 1962 saya hanya berjualan dengan cara mengontrak sebuah tempat, Ratu. Nah, hingga kemudian akhirnya bisa berkembang dan membeli tempat hingga membuka cabang di sekitar tahun 1980-an, Ratu. Nah, di sini yang identik dari bakso sari rasa ini adalah mie-nya yang memang khas, di mana mie-nya tersebut dibuat masih secara tradisional tanpa menggunakan bantuan mesin. Nah, jadi mie di bakso sari rasa ini memang diolah sendiri begitu, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama karena diolah secara manual, tetapi mereka menawarkan cita rasa yang masih khas dan asli dan masih asli begitu seperti saat pertama kali dijual pada tahun 1962 dulu begitu, Ratu. Nah, saat saya mencobanya nih di Kampung Legenda, memang di sini menawarkan beberapa varian menu mulai dari mie bakso kuah, begitu ada juga mie bakso yamin dengan rasa yang asin dan gurih, juga beberapa varian mie bakso lainnya dengan harga mulai dari 37 ribuan dan juga ada topping pelengkap seperti bakso, ceker, kemudian juga ada babat dengan harga 10 ribuan nih, Ratu. Nah, jadi kalau ditanya rasanya gimana? Rasanya itu karena saya memesannya mie bakso yamin dengan rasa asin, tentunya rasanya gurih asin dan memang dilengkapi dengan suiran ayam cincang begitu yang menambah kenikmatan, Ratu. Nah, mie-nya ini juga khas banget karena meskipun kelihatannya lembek begitu, tapi punya tekstur yang sebenarnya kenyal dan tidak keras begitu, Ratu. Nah, ini kalau Tribuners mau coba bisa datang langsung ke Mall Ciputra Jakarta yang ada di Jakarta Barat begitu, Ratu. Baik, terima kasih Feby atas informasinya, langsung bikin lapar ya. Terima kasih untuk Anda Tribuners yang ingin mencoba beragam kuliner dari seluruh daerah di Indonesia, bisa langsung mampir ya, apalagi besok sudah hari Sabtu, sudah weekend. Terima kasih Feby atas informasinya dan juga rekomendasinya. Jadi Mall Ciputra Jakarta bekerja sama dengan Diskom mengetengahkan suatu bazar kuliner dengan tajuk Kampung Legenda, di mana kami mengajak para UMKM yang sudah secara turun-temurun, generasi ke generasi, memperkenalkan di daerahnya masing-masing adalah keistimewaan kuliner yang mereka jual di daerahnya tersebut. Sehingga sudah terkenal di daerahnya. Kenapa dalam hal ini kita mengajak mereka ingin memperkenalkan kepada generasi sekarang dan akan datang nantinya bila kami selenggarakan kembali, itu adalah mengedukasi, mensosialisasikan kuliner yang dimiliki bangsa atau Nusantara yang kita miliki saat ini, itu semoga bisa lestari ke generasi-generasi berikutnya. Karena dengan mencintai kuliner atau budaya kita sendiri, itu bagian dari kita berwarga negara yang baik. Sehingga kuliner atau budaya yang kita miliki ini bisa lestari di masa mendatang. Kita ketahui di masa pandemi ini, terutama hampir 2 tahun, para pemilik usaha tersebut dalam hal ini UMKM di daerahnya cukup terdampak. Sehingga banyak yang mereka dalam hal ini peningkatan pendapatan mereka berdasarkan jumlah dari wisatawan di daerahnya tersebut. Tapi karena pandemi ini banyak baik wisatawan domestik maupun mancanegara tidak bisa hadir selama pandemi ini, sehingga mereka cukup terdampak secara ekonomi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan mengajak mereka pada saat ini ke Mall Ciputra Jakarta, mereka bisa sedikitlah menggerakkan perekonomian mereka kembali. Mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai, ekonomi atau dalam hal ini pendapatan mereka bisa berangsur-angsur kembali seperti sebelum pandemi tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.